Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review paper rujukan kami yang berjudul Analisis Aplikasi Sistem Pengolahan Suara sebagai Pengaman Rumah Berbasis Mikrokontroler, yang beranggotakan Nopal Hakim dengan NIM N01222325, Raffi Anal N01222364, Aizah Nabila N01222361, Farid Walidoyono N01222363, Siti Fatimah N01222393, dan Arif Prasetyo N01222394. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Mas Ali Prasetyo. Nah, mungkin yang pertama itu ada pendahuluan. Perkembangan teknologi pengolahan sinyal digital telah berkembang pesat dan memberikan banyak aplikasi. Salah satunya adalah pengenalan berbasis audio seperti speaker recognition. Speaker recognition adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pembicara melalui suara yang diucapkan. Ini berbeda dengan speaker recognition yang digunakan untuk mengenali kata-kata yang diucapkan oleh pembicara. Mungkin boleh di next aja. Ya, speaker recognition digunakan dalam aplikasi pengamanan pintu rumah dengan autentikasi suara manusia, suara individu dibandingkan dengan suara yang ada dalam database. Jika sesuai, sistem memberikan akses, jika tidak, sistem tidak merespon. Penelitian sebelumnya menggunakan Arduino Uno dalam sistem kendali lampu dengan speaker recognition. Metode MFCC digunakan untuk ekstraksi fitur suara dan jaringan saraf tiruan. Backpropagation digunakan untuk pencocokan pola suara. Akurasi sistem ini mencapai 80,23%. Oke, mungkin bisa dilanjut aja. Next. Baik, selanjutnya kajian pustaka, di mana pada bagian ini terdapat beberapa kajian pustaka yang digunakan untuk menyusun paper ini. Di antaranya yaitu yang pertama, suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Next. Kemudian yang kedua terdapat prinsip dasar identifikasi pembicara, di mana proses pengenalan suara pembicara dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu identifikasi, deteksi, dan verifikasi yang dapat dilihat pada diagram di samping. Next. Kemudian yang ketiga terdapat speaker recognition, di mana pada dasarnya fungsi speaker recognition merupakan contoh dari masalah pattern recognition yang umumnya berguna untuk menemukan jenis pola tertentu dari data yang diperoleh oleh sensor. Kemudian yang keempat terdapat informasi wavelet discrete, di mana wavelet merupakan fungsi matematika yang memilah data menjadi berbagai komponen frekuensi, yang kemudian mempelajari masing-masing komponen dengan resolusi yang sesuai dengan faktor skalanya. Next. Oke, bagian kajian pustaka selanjutnya adalah MSE atau Mean Sequence Error, yang mana merupakan suatu metode untuk mengukur perbedaan antara sinyal termasukkan dengan sinyal sebenarnya pada database. Dengan menggunakan MSE dapat terlihat error antara sinyal termasukkan dengan sinyal database sebagai tolak ukur dari keberhasilan sistem pengamanan rumah. Dengan rumus tersebut, dengan N adalah frekuensi sampel, SI adalah amplitude sinyal database, dan SY adalah amplitude sinyal tes masukan. Selanjutnya adalah peak signal to noise ratio, di mana PSNR adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. PSNR digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas suara sebelum dan sesudah pengolahan. Untuk menghitung PSNR dari suatu suara, terlebih dahulu harus menghitung MSE. Jika nilai PSNR semakin besar, maka kualitas suara hasil pengolahan semakin mirip dengan kualitas suara aslinya. Berikut rumus untuk mencari PSNR dengan maksimal adalah nilai maksimum sinyal yang diukur. Selanjutnya, untuk mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Mikrokontroler terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori, input-output tertentu, dan unit pendukung seperti Analog to Digital Converter atau ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Dan beberapa jenis. Di antaranya, yang dibahas di sini adalah, yang pertama adalah MCS51, adalah jenis mikrokontroler yang hampir semua instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus clock. Mikrokontroler ini termasuk keluarga CISC yang arsitekturnya berdasarkan arsitektur Harvard dengan sebuah ROM luar berkapasitas 64 KB dan RAM luar yang juga memiliki kapasitas 64 KB. Oke, selanjutnya adalah mikrokontroler jenis AVR, di mana singkatan dari Alpha and Figure Based Processor yang merupakan mikrokontroler Reduced Instruction Set Computer atau RISC 8-bit. Hampir semua kode instruksi mikrokontroler AVR dikemas dalam bentuk satu siklus clock. Lalu selanjutnya adalah mikrokontroler PIC, adalah jenis mikrokontroler RISC yang dibuat oleh Microchip Teknologi. Mikrokontroler PIC banyak digunakan oleh para developer dan juga hobbyist karena harganya cukup murah. Selain itu, ketersediaan dan penggunaan mikrokontroler jenis ini sangat luas. Database aplikasi yang cukup besar, serta pemrograman dan pemrograman ulang mudah dilakukan dengan bantuan code serial yang banyak digunakan oleh komputer-komputer saat ini. Metode penelitian
Dalam hal ini, blok diagram sistem pengaman rumah terdiri dari power supply, Arduino Uno F3, speaker recognition, relay, solenoid door clock. Power supply memberikan daya untuk modul speaker recognition, dan microcontroller pastinya. Setelah diaktifkan, sinyal suara yang telah diproses oleh speaker recognition digunakan untuk mengendalikan microcontroller, lalu microcontroller pun akan menggunakan relay yang mengaktifkan solenoid door clock, membuka pintu rumah. Next. Oke. Dalam perancangan software, sistem pengaman rumah ini ada beberapa langkah yang dilakukan seperti pengaturan perintah suara pada speaker, transfer suara keluaran speaker, pengolahan suara keluaran dari speaker, langsung menuju ke MATLAB dengan perantara software Sensory Quick Synthesis untuk merubah file menjadi tipe file .viv sesuai dengan kebutuhan MATLAB. Lalu next. Untuk skematik dan diagram alir dari sistem pengaman rumah, seperti yang terlihat oleh teman-teman, ada berupa skematik di aplikasi, rangkaiannya, dan ada perangkat kerasnya. Next. Lalu ada diagram alir, seperti yang teman-teman lihat. Dan baca sendiri. Lalu next. Oke, pada sistem pengaman ini digunakan sebanyak 5 sampel suara laki-laki. Sebelum sistem pengaman dapat digunakan, terlebih dahulu dilakukan perekaman dan penyimpanan suara sampel pada database. Apabila sensor mendeteksi suara yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan suara yang sudah direkam atau disimpan pada database, maka sensor akan mengirimkan sinyal lewat komunikasi serial pada microcontroller. Jika suara pada database sesuai dengan suara masukan, maka driver relay bekerja dan pintu pun akan terbuka. Next. Oke, mungkin Baik, selanjutnya. untuk hasil dan pembahasan dari paper rujukan yang telah kami review, penulis itu menguji coba parameter recognition itu dilakukan sebanyak 5 kali dengan jarak 50-100 cm. Dan di uji coba ini, apabila bentuk sinyal database dengan bentuk sinyal tes itu sesuai, maka dia nilai keberhasilannya 1, dan jika tidak, maka nilai keberhasilannya 0. Lanjut. Nah, berikut untuk hasil dari nilai MSE dan PSNR dari uji coba terhadap 5 sampel yang digunakan dalam uji coba. Next. Lanjut. Pada jarak 50-80 cm itu sistem pengaman rumah berhasil membuka pintu yang menunjukkan bahwa suara database itu sesuai dengan suara tesnya, di mana nilai MSE dan PSNR terbaik itu dapat pada sampel 2. Dan perbandingan suara pada database dan sinyal tes sampel 2 itu jarak 50 cm itu menunjukkan bahwa kedua suara mempunyai bentuk gelombang yang sangat mirip secara visual, seperti gambar di samping. Lanjut. Lalu untuk jarak 90-100 cm itu sistem pengaman rumah tidak berhasil membuka pintu yang menunjukkan bahwa suara pada database itu tidak sesuai dengan suara tesnya, di mana sampel 2 itu memperoleh nilai MSE-nya 0,015653 dan nilai PSNR 18,05 desibel. Untuk perbandingan suara pada database dan sinyal tes sampel itu dengan jarak 90 cm menunjukkan bahwa kedua suara itu mempunyai bentuk gelombang yang berbeda, seperti itu terlihat pada gambar di samping. Lanjut. Untuk analisis dari uji coba yang telah dilakukan, itu nilai PSNR pada speaker recognition itu bergantung pada jarak tes suara masuk. Apabila jarak sinyal masukannya itu terhadap speaker recognition semakin dekat, maka nilai PSNR juga bertambah. Dan dari 5 sampel yang diuji coba dari 50-100 cm jaraknya, kelima sampel tersebut menghasilkan nilai PSNR yang tertinggi pada jarak 50 cm dibandingkan pada jarak yang lebih jauh. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa jarak sinyal tes sangat mempengaruhi nilai PSNR. Apabila PSNR besar, maka pintu akan terbuka, dan apabila nilai PSNR kecil, maka pintu juga akan tertutup gitu. Lanjut.
Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil uji coba sistem pengaman rumah ini, dapat disimpulkan bahwa modul speaker recognition dengan modul Arduino Uno R3 dapat berfungsi dengan baik dalam membuka pintu. Kemudian untuk memperoleh fungsi identifikasi yang baik, dengan mengatur level control strictness pada posisi 2 dan confidence threshold pada posisi 1. Uji coba terbaik menghasilkan nilai MSS sebesar 0,00013366 dan nilai PSNR sebesar 48,65 dB untuk jarak 50 cm. Kemudian pada jarak lebih dari 50 cm, nilai MSS sebesar 0,015653 dan nilai PSNR sebesar 18,05 dB dan pintu tidak terbuka. Sekian dari presentasi yang telah kami lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.